Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita semua bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada lagi di hari yang baru, hari anugerah Tuhan. Bahkan kita boleh bersyukur. Kita boleh memilih bagian yang tepat untuk menyiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan Dia. Kita mau dekat dengan Dia, berjalan di jalan yang Dia kehendaki, lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku. Kita nyanyikan pujian kita ini sambil kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memberikan pujian, sembah kita, penghormatan kita hanya kepada Tuhan. Sejenak kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 28, Mulia.
yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita menaikkan segala pujian, syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersorak meninggikan Dia karena kebaikannya dan kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama pujian, segala puji syukur secara medley dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya.
sendiri yang memberikan kegirangan, sukacita di dalam kehidupan kita. Karena sukacita yang ditawarkan oleh dunia itu semu, bersifat sementara. Tapi sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang sejati. Tetapi betapa begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati sukacita daripada Tuhan karena ada dosa yang terus menerus ada di dalam kehidupan manusia. Di dalam Yesaya 43 ayat 5-6 tertulis, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Ketika kita tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan dalam karya penebusannya di kayu salib, maka Tuhan sudah memperbarui kehidupan kita. Kita telah menjadi baru. Tapi kadang-kadang dosa masa lalu terus mengikuti kita, dan kita merasa bahwa ya, kita masih di dalam cengkraman dosa pada Tuhan sendiri yang sudah membebaskan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Jika ada hal yang masih terus mengganjal dalam kehidupan kita, kita mau mengaku semuanya tuntas di hadapan Tuhan. Sambil kita terus mau membuka hati kita, mau menyatakan kepada Tuhan, mau mengakui di hadapan Tuhan, kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita, melihat setiap hati kita. Kita nyanyikan pujian, selidiki, aku lihat hatiku.
Di dalam Kolose 3:13-14 tertulis demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan, ini adalah berita anugerah bagi kita semua umat yang mau datang kepada Tuhan, mengaku setiap salah dan dosa. Ada pengampunan yang Tuhan berikan. Untuk itu mari kita berikan hormat kita, kemuliaan kita hanya bagi Dia, karena Dia begitu besar, perbuatan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kita. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita nyanyikan pujian, Ku beri kemuliaan dan hormat. Setiap jalan-jalan Tuhan yang kita tahu sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Yuswani. Dalam persiapan kita nyanyikan bersama pujian KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Yang tinggal dalam
kesempatan yang sangat spesial di mana kami umat-Mu boleh bersekutu dengan-Mu, memuji dan menyembah. Ini saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkan hati kami Bapa, supaya layak untuk mendapatkan taburan sabda. Layakkan hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Selamat Bakudapa di hari Minggu ini. Biasanya Bakudapa di sana, sekarang Bakudapa di sini. Tetapi kita hanya meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, mohon izin mau lepas dia karena rasanya agak bergatal. Tapi tidak perlu khawatir, karena biasanya orang yang di luar komunitas dicurigai. Kalau tong-tong supaya aku tahu nggak ada tuh virus. Tapi biasanya kalau ada orang luar tahu, ini dia sebuah virus tuh tanpa gejala. Tapi hasil tes swab kemarin ada hasil ternyata negatif. Jadi aman-aman. Nggak usah khawatir membawa virus dari mana ya. Oke. Nah, setiap orang itu pasti merindukan ada perubahan. Amin. Pasti setiap orang merindukan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tetapi soal bicara perubahan ini bicara hati. Nah, katanya ada seorang yang dia mau rubah ini dunia ini. Nah, dia melihat begitu banyak kejahatan, begitu banyak ketidakadilan, ketidakbenaran. Jadi dia bertekad untuk merubah dunia ini. Merubah dunia ini. Mau merubah Indonesia. Mau berubah Sulawesi Utara. Mau merubah Kota Bitung. Tapi ternyata dirinya sendiri belum berubah. Nah, bagaimana mungkin kita mengharapkan, mendoakan, merindukan terjadinya perubahan di dunia ini kalau kita berdiri sendiri belum berubah? Tetapi apakah kita sanggup untuk merubah diri kita sendiri? Apakah ada orang yang sanggup untuk merubah hatinya sendiri, pikirannya sendiri, budinya sendiri, karakternya sendiri dengan kekuatannya sendiri? Nah, oleh sebab itu mari kita temukan jawaban di dalam firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Kami akan membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Kita silih berganti. Firman Tuhan di bawah tema perikop manusia baru. Ayat ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama
serta kelakuannya. Dan menggunakan sisa baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua. Nah, itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala keyakinannya di antara kamu, ya kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca atau mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, seperti pertanyaan saya tadi, apakah kita sanggup untuk merubah diri kita sendiri? Kita sudah tahu jawabannya, tidak ada seorang pun yang sanggup merubah dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bisa merubah pandangan hidup, tapi tidak bisa merubah karakter. Pendidikan bisa membuat orang semakin pintar, tetapi tidak bisa merubah hati. Hanya satu yang bisa merubah hati kita, hidup kita, yaitu Sang Pencipta diri kita, yaitu Tuhan yang menciptakan. Karena Dia yang menciptakan kita, maka Dia juga lah yang sanggup untuk merubah hidup kita. Sebenarnya kita sudah diciptakan secara sempurna, firman Tuhan katakan, menurut gambar dan rupa Allah. Karena Allah adalah kudus, kita diciptakan kudus. Allah adalah benar, kita diciptakan benar. Allah ada kasih, kita diciptakan kasih. Jadi sebagaimana karakter Allah seperti itu, maka ketika kita diciptakan manusia pada mulanya seperti itu. Tetapi karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka karakteristik Allah itu hilang. Sebagaimana firman Tuhan berkata, karena sekaliannya manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kemuliaan Allah itu yaitu karakter hidup kita, citra ilahi dalam diri kita sudah rusak, sudah hilang. Oleh sebab itu manusia dikuasai oleh keangkuhannya, oleh keakuannya. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini, manusia tidak bisa merubah dirinya sendiri dengan berbagai macam upaya. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa merubah hidup kita. Bahkan memindahkan dari maut kepada kehidupan, dari gelap kepada terang, dari mati kepada hidup kekal. Nah, bagaimana caranya? Mari kita melihat di atas. Dalam arti, dalam ayat 1, nah ini firman Tuhan manusia baru itu tidak bisa dilepaskan dari perikop di atas. Itu cuma penjelasan selanjutnya. Di sini karena dikatakan karena itu matikanlah. Nah, di dalam ayat 1 dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di sini dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus.
Nah, kalau kita bangkit bersama-sama dengan Kristus, berarti kita mati juga bersama-sama dengan Kristus. Nah, mungkin kita bangkit bersama Kristus kalau kita tidak mati bersama-sama dengan Kristus. Nah, kalau kita melihat penulis yang sama, yaitu Rasul Paulus, di dalam kitab Roma, dia berkata, coba kita menyimak kitab Roma untuk melihat referensinya atau hubungannya. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, di Kolose memang hanya dikutip karena itu kalau kita dibangkitkan bersama Kristus. Tetapi secara lengkap di dalam Roma pasal 6 dikatakan mati dan bangkit bersama Kristus. Nah, bagaimana mati dan bangkit bersama Kristus? Pertama, ini adalah anugerah. Saya mau katakan anugerah karena apa? Dasarnya yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus mati untuk menebus dosa kita. Kristus mati untuk membebaskan kita dari maut. Kristus mati untuk membebaskan kita dari hukuman murka Allah. Dan Kristus bangkit untuk membangkitkan kita menjadi manusia baru. Nah, itu adalah karya Kristus yang merupakan anugerah atau kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga Dia rela mati dan bangkit bagi kita. Nah, bagaimana kita mengalami itu? Ketika kita percaya dan menerima Kristus di dalam hidup kita. Nah, ketika kita percaya, maka peristiwa yang terjadi di Golgota dan di Taman Arimatea ribuan tahun yang lalu ketika Yesus Kristus mati dan bangkit, ketika kita mempercayai itu, ketika kita menerima anugerah kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita, maka kita menyatu atau kita terhisap ke dalamnya secara iman dan secara rohani, sehingga secara subjektif atau pengalaman pribadi betul-betul kita merasakan kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Tetapi kita tidak lagi disalibkan secara jasmani untuk mati bersama Kristus. Sama seperti kejadian di Sumatera, saya baca di Quran. Pada waktu hari memperayakan hari Paskah, biasanya ada diadakan pawai Paskah. Ini di Sumatera, saya baca di Kompas. Kemudian ada seorang laki-laki pemeran Yesus. Pemeran Yesus, dia pemeran Yesus, dia dipukul salib, seolah-olah didramatisir dia menderita. Nah, kemudian menarik, setelah berita itu dikatakan bahwa satu hari kemudian orang ini ditemukan somabur. Padahal baru berperang, Kristus disalib. Tapi yang tahu, pemabuk dan mabuknya belum berubah. Jadi itu cuma sekedar adegan. Nah, jadi kematian bersama Kristus, maksudnya yang mati bersama Kristus yaitu orang manusia lama. Dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Kristus. Jadi itu manusia lama itu turut disalibkan bersama Kristus. Nah, itu manusia lama yang turut disalibkan bersama Kristus dikatakan dalam ayat 5 Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Itu tuh manusia lama. Manusia percabulan, manusia kenajisan, manusia hawa-hawa nafsu, manusia jahat, manusia serakah,
manusia penyembah berhala. Kemudian dikatakan dalam ayat 8, manusia geram, pemfitnah, kata-kata kotor, dan sebagainya. Itu sebenarnya ciri khas dari manusia lama yang dikuasai oleh dosa. Nah, firman Tuhan katakan, yang mati bersama Kristus, yaitu manusia lama. Manusia lama mati bersama Kristus. Seandainya saya ini mewakili umat manusia. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita bertobat dan terima Yesus dalam hati, maka secara imani dan rohani, maka saya mati bersama-sama dengan Kristus, tersalib. Nah, kalau ini manusia lama ini yang pikirannya masih ada pikiran jahat, pikiran kotor, tersalib mati bersama Kristus. Masih manusia lama yang hatinya ini masih ada iri hati, masih ada panas hati, masih ada tinggi hati, mati tersalib bersama Kristus. Manusia lama ini mulut ini yang masih pamabo, minum alkohol, mulut ini yang masih pamamake, kata-kata kotor, membuli, menghoax, memfitnah, mati bersama Kristus. Tangan ini yang masih suka pukul orang, pukul istri, pajak, pencuri, bajudi, tersalib mati bersama Kristus. Kaki ini yang masih bawa di tanpa bawa opo, di tanpa duga, di tanpa pelacuran, mati bersama Kristus. Kemudian firman Tuhan katakan di ayat 4 tadi, mati dan dikuburkan bersama Kristus. Nah, ini tak kubur kata. Manusia lama mati, tak kubur bersama Yesus, kemudian bangkit bersama Yesus. Bangkit bersama Yesus. Firman Tuhan katakan dalam ayat 4 terakhir tadi, sebagai manusia baru. Ini namanya transformasi. Ini yang namanya metamorfose. Istilah perubahan. Bentuk itu terjadi oleh karena karya kematian dan kebangkitan Kristus, terjadi transformasi atau metamorfose. Anda pernah memperhatikan untuk kupu-kupu, bagaimana kupu-kupu bermetamorfose? Dari ulat yang yang kamu orang lihat, jijik itu ulat banget, bulu-bulu begitu. Kemudian dia berkembang dari ulat menjadi apa? Kepompong. Kepompong. Dari kepompong ini kemudian dia apa? Menjadi kupu-kupu. Bayangkan dari ulat yang jelek, yang jijik mulia, tapi kemudian dia bermetamorfose menjadi kupu-kupu. Nah, begitu juga hidup kita. Dari manusia lama yang Tuhan melihat dari surga, Tuhan jijik, Tuhan mulia, Tuhan pemuka asam. Masa manusia ciptaan yang mulia kok pamabo, pancuri, pandengki, pamarah, pandendam, tidak mengampuni, pamaopo, pang. Tapi setelah menjadi manusia baru, di sini dikatakan manusia baru itu kenakan. Nah, ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah, ini manusia baru, baju baru sekarang, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kemudian dilanjutkan, yaitu ini dia, menyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur. Nah, ini dia gambaran manusia baru
yang hidup sabar, penuh belas kasihan, penuh kerendahan hati, kemurahan. Nah, ketika Tuhan melihat manusia baru yang mengasihi, yang mengampuni, yang sabar, yang lemah lembut, yang mulutnya dulu memakai sekarang penuh dengan pujian, dulu mengutuk sekarang penuh dengan syukur, maka Tuhan dari surga melihat, senyum Tuhan. Semua dia kata, kita ke anak-anaknya dia. Senang sang pencipta ketika kita melihat kita sudah bermetamorfose dari manusia lama menjadi manusia baru. Maka Tuhan melihat dengan tersenyum. Oh jemaat, saya mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus yang sekarang lagi di hadapan orang, kira-kira dia tersenyum dari hadapan orang, atau dia melihat dengan muka sedih? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira dia melihat dia muka sedih karena masih ada manusia lama yang tak tempel, atau dia melihat, aduh memang begini, orang pemohon bilang TNI hebat, mantap. Inilah manusia baru. Kita tidak bisa berubah, tapi hanya Tuhan yang bisa berubah dengan kasih karunia melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ketika kita bangkit bersama Kristus, kita menjadi manusia baru. Nah, sekarang Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Manusia lama, daging yang menguasai, sehingga berbuah daging. Sekarang manusia baru, Yesus yang kita terima bertata dalam hidup kita, yaitu Roh Kristus, menciptakan manusia baru, menciptakan buah roh. Kalau kita lihat, dia punya perbandingan di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu manusia lama yang dipimpin oleh daging, yaitu percabulan, kemabukan, pesta pora, percideraan, roh pemecah, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia lahir kembali bersama Kristus menjadi manusia baru, Roh Kudus yang tinggal bukan daging, maka Roh Kudus ini, Roh Kristus, dialah yang akan memampukan kita untuk membuahkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kekuasaan diri, kesetiaan, dan sebagainya. Dan itu bukan hasil karya kita, itu hasil karya Allah melalui kematian dan kebangkitannya, dan itu karya Roh Kudus yang kita terima setelah kita menjadi baru dalam hidup kita. Sama yang kita mau katakan, pernah tidak melihat pohon durian berbuah rambutan? Ini pohon yang betul, bukan direkayasa ya. Direkayasa di bisa kalau orang di laptop udah desain direkayasa. Pohon durian mah, di daun-daun durian pohon merdeka buah rambutan. Tetapi dalam kenyataan hidup nggak bisa. Rasionalnya yaitu pohon rambutan berbuah rambutan, pohon durian berbuah durian. Begitu juga manusia. Pohon daging akan berbuah kedagingan. Kalau dia pohon Kristus, akan berbuah perkataan Kristus, pikiran Kristus, perasaan Kristus, perbuatan Kristus. Kalau pohonnya adalah roh, maka buah roh yang muncul seperti manusia baru yang kita sudah baca tadi. Suatu kali teman saya bercerita, dia punya teman itu di sekolah teologi. Dia mantan preman. Memang waktu preman, yang namanya preman, kerjaannya waktu badai terus, penuh dengan tato. Nah kemudian dalam pelayanan ada orang yang menantang dia untuk makalai. Tahu setan apa dah kirim kok? Udah melihat tantang makalai. Tapi ketika ditantang, dia tidak merespons.
Tapi kemudian dia bilang sama temannya, aduh, kalau kita masih manusia lama, habis dia. Abu dia. Cuma ini kita bukan manusia lama, manusia baru. Jadi sabar. Nah, firman Tuhan katakan di sini manusia baru itu sabar, bisa mengendalikan diri dan menguasai diri. Karena apa? Manusia lamanya mati. Karena firman Tuhan katakan, kalau mati, ya mati dari manusia lama. Mati. Sama dengan trompet ini, tangannya kan cubit, sakit karena masih hidup, karena masih daging juga bilang. Begitu juga kalau orang sudah manusia baru, ketika orang menyinggung kita, mungkin apa rasa, orang bisa sabar. Terang kan punya perasaan, sakit hati juga. Tapi karena Yesus Yesus, orang sudah bisa menahan diri, mengendalikan diri, dan orang sudah punya pemahaman bahwa kalau dia menyakiti saya seperti itu, saya tahu sebenarnya dia orang baik, tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Hal itu dia lakukan di luar imannya atau di luar firman Tuhan. Itu dia lakukan karena kedagingannya, karena dia tidak tahu apa yang diperbuatnya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, akhirnya kita bisa mengendalikan diri. Sabar, firman Tuhan katakan. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita kalau kita tahu bahwa kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita bisa sabar, firman Tuhan katakan, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Karena kita memahami itu, mengimani itu, dan mengalami itu. Sehingga kita bisa mengampuni seseorang karena kita sadar kita sendiri hanya anugerah Allah, orang jahat begini, orang berdosa, Tuhan ampuni dengan cuma-cuma, bagaimana mungkin kita tidak mengampuni dia? Nah, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa merasa diperlakukan tidak adil, kalau kita punya pemahaman, iman dan pengalaman bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita tidak akan berespons dengan marah, dengan kecewa, dengan memaki dan lain-lain. Tetapi justru kita berkata, ada maksud Tuhan di balik semua ini. Karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau orang boleh berpisah dengan saudara-saudara kita di sana, tetap sama. Orang semua bersaudara. Karena orang punya Tuhan Yesus yang sama. Cuma tempatnya berbeda, tapi hakikatnya tetap sama. Barnabas dan Paulus bisa berpisah. Hamba Tuhan yang luar biasa dua-dua, tapi berpisah karena ada maksud Tuhan di sana. Akhirnya Barnabas boleh jalan dengan timnya menjangkau banyak orang. Paulus berjalan dengan timnya menjangkau banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang boleh terjangkau. Nah, oleh sebab itu pikiran-pikiran itu pikiran-pikiran manusia baru. Karena di dalam Roma dikatakan berubahlah oleh apa? Budimu. Itu pakai transformasi. Nah, kita sekarang dalam bulan reformasi. Nah, bulan reformasi ini itu tema yang diberikan kepada kami, dibaharui untuk memperbaharui. Nah, itu tema reformasi, moto reformasi, reformata semper reformanda. Ecclesia reformata semper reformanda. Ecclesia itu gereja. Gereja dibaharui untuk memperbaharui diri dan memperbaharui orang lain. Nah, kalau saya mengalami reformasi dan transformasi, diperbaharui menjadi manusia baru, bukan stop, tetapi terus progresif, memperbaharui diri terus menerus untuk semakin lama semakin menjadi serupa dengan Kristus.
Nah, kita berubah ke arah mana? Bukan berubah menjadi seperti Paulus, bukan berubah menjadi seperti Petrus, bukan berubah menjadi seperti Yohanes, bukan berubah menjadi seperti ketua sinode, atau berubah menjadi seperti pendeta jemaat, atau saudara mencoba menjadi seperti saya seorang hamba Tuhan. Tidak. Tapi kita, baik kita sebagai pendeta, sebagai pelayan, sebagai anggota jemaat, sebagai apa saja, semua kita yang sudah dilahirkan kembali, sudah hidup baru, terus diperbaharui. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8, Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai rencananya, mereka yang dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Kristus. Dan ini butuh proses. Bukan ketika seorang bertobat jadi baru kemudian sudah jadi rupa malaikat. Sudah malaikat boleh jatuh ya, boleh jadi setan. Tapi ini berproses. Nah, ada satu lagu pada waktu kami kuliah yang relevan dengan itu. Itu lagu begini. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku. Dia rubahku sejak ku terima Yesus, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus merubahku. Dan selanjutnya, jadi di sini ada proses perubahan, walaupun sedikit demi sedikit, tapi progresif. Semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin sabar, semakin hari semakin mengasihi, semakin hari semakin bisa menguasai diri, semakin hari semakin rajin berdoa, semakin rajin melayani, semakin rajin menginjil. Ini namanya progresif. Dan ini merupakan sekolah seumur hidup kita. Ini namanya kita sudah mengalami transformasi, reformasi, dirubah, kemudian kita memperbaharui diri kita sendiri. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan roh yang ada dalam hidup kita, dan juga memperbaharui keluarga kita, memperbaharui jemaat kita, dan pembaharuan itu kita doakan dan kita harapkan untuk memperbaharui kota Bitung, supaya kehadiran GKRI, Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Agape, kehadirannya di kota Bitung bisa membawa perubahan. Amin. Dan perubahan itu mulai dari kita, keluarga kita. Kalau kita ini berubah, maka akan dilihat orang-orang perubahan ini, maka kita percaya Tuhan akan memanggil banyak orang datang di sini. Amin. Ada orang-orang baru, jiwa-jiwa baru yang datang, yang belum mengenal Yesus Kristus pun Tuhan bisa panggil kita untuk mereka datang di sini. Dua, orang yang datang dan orang yang cari jiwa-jiwa baru. Kalau sudah Roh Kudus, ada semangat baru, semangat juga bersaksi. Ada. Mungkin ada orang cuma bisa bawa kamari di sini. Mungkin ada orang yang bisa bangun apa, injili sampai orang itu bertobat terima Yesus. Tapi ada orang cuma bisa seperti Andreas, panggil Bapak Yesus, Bapak Yesus, bukan dia langsung bawa dalam arti terus panggil tadi ya, datang di sini. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang lain akan menuntun dia untuk datang kepada Yesus. Ini dampak daripada pembaharuan. Maka biarlah firman Tuhan ini semakin memotivasi kita untuk berubah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu melalui kematian dan kebangkitan-Mu, maka kami boleh Engkau ubahkan dari manusia lama menjadi manusia baru,
dari mati kepada hidup, dari sorga, dari neraka berpindah ke sorga. Ketika kami bertobat, percaya, beriman, dan menerima Engkau dalam hati hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diperbaharui, kami sadar masih ada bagian-bagian diri kami yang perlu diperbaharui. Apakah cara berpikir kami? Apakah emosi kami? Apakah sikap hati kami? Apakah cara bicara kami? Apakah hubungan kami dengan orang lain yang masih ada dendam, ada sakit hati? Apakah cara kerja kami yang seringkali tidak jujur? Apakah kelalaian, kegagalan kami untuk beribadah dan untuk melayani, untuk bersaksi sebagai imamat orang percaya? Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, baharui kami. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa menghasilkan dan membuahkan karakter-karakter yang berkenan kepadamu. Oh, terima kasih Bapa. Pakai kami menjadi alat berkat untuk membawa pembaharuan di tingkat keluarga, lingkungan di kota Bitung ini ke arah yang lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Pakai kami Bapa untuk menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini komitmen kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh terus menuntun dan mengingatkan kita bahwa kita sudah dibaharui dan untuk boleh menjadi alat Tuhan, berkat Tuhan, memperbaharui bagi banyak orang. Terima kasih untuk hambanya yang sudah berbagi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan marilah kita semua dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengaku pengakuan iman kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita mengaku menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebagaimana diinformasikan bahwa pada tanggal 11 Oktober nanti gereja kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus di dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk boleh mengikuti bersama-sama perjamuan kudus. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 8. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita siapkan hati kita bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan bersama untuk mengikuti perjamuan kudus. Kita akan berdoa dan secara seksama kita menguji hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bagi kita semua yang rindu untuk bersama mengikuti perjamuan kudus, saya undang untuk berdiri di tempat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Inilah kami semua yang punya kerinduan, mau menyiapkan hati untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 11 nanti. Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh terus mengingat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang memberikan hidup-Mu lewat tubuh dan darah-Mu untuk kami semua, darah yang tercurah, tubuh yang dicabik-cabikan demi kami manusia yang tidak layak ini. Sehingga kami semua Tuhan, umat-Mu, mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kami semua, sehingga kami menyiapkan hati kami, diri kami dengan pertolongan Tuhan untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan terus menuntun kami Tuhan di waktu-waktu ini, supaya benar-benar Tuhan hati kami siap, diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Bahkan gereja-Mu ini boleh mempersiapkan Tuhan dan hamba Tuhan dan pengurus yang ada untuk boleh mempersiapkan ibadah sakramen perjamuan kudus ini. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau datang dan menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Amin. Silakan duduk. Dan kita bersyukur sudah ada beberapa orang Tuhan percayakan untuk boleh menjadi tim kerja ibadah Natal dan Tahun Baru yang akan mempersiapkan diri untuk ibadah-ibadah. Untuk itu saat ini kita akan mengikuti pelantikan atau kita akan mendoakan semua tim kerja yang sudah disiapkan untuk boleh bersama-sama bekerja, ya, bersama-sama bergandengan tangan. Ya, mereka hanyalah sarana atau alat Tuhan, tapi kita semua akan bekerja bersama-sama. Tapi mereka akan mengkoordinir dan mengatur segala sesuatunya. Untuk itu saya akan menyebutkan setiap nama yang ada dan boleh berdiri di tempat, ya, untuk boleh berdiri di tempat, dan Mesiani orang akan mendoakan. Ibu Happy Valentine silakan berdiri di tempat. Saudara Gilbert Valentine, Saudari Abel Warongan silakan berdiri di tempat. Herin Raja Guguk, kemudian Saudari Firen Adil dari depan, Ibu Elfri sudah di depan, kemudian Ibu Neti silakan berdiri di tempat. Ya, ada satu ayat dalam bagian firman Tuhan yang kita sudah sering ingat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan yang memanggil kami sehingga kami boleh ada dan boleh memberi diri untuk boleh melayani-Mu Tuhan. Bahkan ada saudara-saudara kami yang Tuhan panggil untuk boleh mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru, bahkan kegiatan gerejawi hingga awal tahun depan. Biarlah Tuhan menolong melihat mereka yang berdiri depan-Mu Tuhan, berkomitmen untuk boleh bekerja bersama-sama, untuk boleh melayani-Mu Tuhan, mempersiapkan setiap ibadah dan pelayanan Tuhan dilakukan dengan sungguh hati untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan, mampukan untuk boleh bekerja bersama-sama dengan pengurus yang ada, dengan hamba Tuhan yang ada, bahkan dengan seluruh jemaat, sehingga setiap persiapan dan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru semuanya boleh terlaksana dengan benar, dengan baik, dan Tuhan sendiri yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, beri kesehatan bagi mereka, waktu boleh diatur dengan baik, bahkan kebutuhan-kebutuhan Tuhan cukupkan, baik untuk pelayanan ibadah-ibadah yang ada, bahkan Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, hidup mereka, studi mereka, agar semuanya boleh diatur dengan baik dan benar-benar apa yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua jemaat dan simpatisan yang ada untuk ambil bagian mendukung mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang
diperlukan bagi terlaksananya ibadah Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bagi saudara kita yang sudah bersedia bahkan sudah didoakan, selamat melayani, selamat bekerja dengan hati penuh sukacita dan syukur, karena bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saat ini kita siapkan persembahan kita. Mari kita persembahkan dengan penuh sukacita dan tulus persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian, besarlah untungku jika Yesus milikku. Jika kami memiliki Yesus di dalam hidup kami, tidak ada yang lain Tuhan. Dunia boleh menawarkan banyak hal Tuhan, tetapi ketika kami Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami, bahwa itu sungguh lebih dari cukup. Terima kasih untuk kasih dan karya pengorbanan di dalam hidup kami, bahkan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, perlindungan Tuhan bagi kami semua di tengah situasi dunia ini, di bangsa dan negara kami, di kota kami ini Tuhan, dengan pandemi COVID-19. Tapi kalau sampai saat ini kami boleh ada, sampai saat ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini, cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Kami semua bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan Tuhan yang boleh kami terus rasakan, alami di dalam hidup kami. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur di hari ini, saat kami boleh menaikkan setiap pujian syukur kami kepada Engkau. Kami boleh lagi dilawat dengan firman Tuhan yang boleh terus meneguhkan, menguatkan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu, Evangelis Yulis Wani, yang boleh Tuhan pakai
untuk boleh menjadi alat Tuhan di hari ini bagi kami semua lewat firman Tuhan, bahkan juga bagi banyak orang yang menyaksikan bersama Tuhan secara langsung yang ada. Terima kasih, berkati dia di dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan boleh memakai dia Tuhan menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus bagi banyak orang, bagi anak-anak juga Tuhan. Bahkan terima kasih bersama dengan istri yang terkasih, bersama anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga Pak Wiswani terus Tuhan boleh berkarya, dan terus Tuhan di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih juga di dalam ibadah ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang limpah, sehingga Tuhan tidak sebanding sebenarnya dengan apa yang kami berikan. Tapi kalau kami boleh memberikan Tuhan, cuma karena kemurahan Tuhan juga bagi kami semua. Terima kasih untuk persembahan yang kami berikan saat ini, bahkan setiap persembahan-persembahan ibadah-ibadah juga yang boleh kami berikan, persembahan diri kami, persembahan doa kami Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami menaikkan setiap permohonan kami kepada Tuhan, terus memohon perlindungan Tuhan bagi kami semua dari pandemi COVID-19, bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, bahkan gereja-Mu ini secara khusus, setiap sarana yang digunakan, perlengkapan peralatan yang digunakan Tuhan, sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah dengan leluasa. Kami baru beberapa waktu ada di gereja ini Tuhan, kerinduan dan hasrat kami untuk boleh terus beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk itu kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu. Terima kasih lewat pemerintah yang ada, yang boleh Tuhan memberikan izin standar Tuhan operasi untuk gereja ini. Tuhan berkati mereka semua, memimpin bangsa kami mulai dari Presiden Tuhan dan jajarannya, secara khusus berdoa juga untuk Menteri Kesehatan di dalam yang mengatur segala sesuatu Tuhan di tengah-tengah Tuhan situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan yang campur tangan Tuhan, bahkan Tuhan dari gubernur dan jajaran yang ada, wali kota dan jajaran yang ada, Tuhan tolong, Tuhan kiranya memberkati, sehingga terus Tuhan mereka diberikan hikmat daripada Tuhan untuk boleh mengatur Tuhan situasi yang ada saat ini. Bahkan Tuhan berkati untuk setiap tenaga medis yang ada, yang sedang berjuang Tuhan demi mengatasi, bahkan berjuang Tuhan mengobati pasien-pasien yang sudah terpapar. Tuhan terus lindungi mereka, para dokter, perawat, bahkan juga orang-orang bekerja di rumah sakit. Tuhan lindungi. Bagi mereka yang sudah terpapar Tuhan COVID-19, Tuhan tolong berbelas kasihan, sehingga mereka punya pengharapan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam peristiwa ini banyak orang boleh datang kepada Engkau. Kami berdoa juga untuk pekerjaan misi yang ada, menopang setiap misionaris yang ada di ladang misi. Bahkan di tengah masa pandemi ini Tuhan, kami hanya bisa menjangkau mereka lewat Tuhan Yesus, teknologi yang ada saat ini, orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong pakai kami juga Tuhan, untuk boleh menjadi utusan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan mampukan kami, dan pakai gereja ini juga Tuhan, untuk satu waktu kelak boleh mengutus misionaris Tuhan, menopang pekerjaan misi yang ada. Akan lembaga-lembaga misi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, terus berkati, terus Tuhan pelihara Tuhan. Kerinduan dan hasrat kami sesuai dengan visi misi yang ada, untuk boleh Tuhan menjadi alat Tuhan, berpengharapan, bahkan Tuhan berbelas kasihan dan boleh memuliakan nama Tuhan, untuk boleh diwujud nyatakan Tuhan secara nyata lewat kami pribadi lepas pribadi, bahkan kami sebagai bagian tubuh Kristus yang Tuhan percayakan hadir di daerah Ruko ini Tuhan, bahkan di kota Bitung ini. Berkati kami semua, berkati hamba Tuhan yang ada, dengan hikmat-Mu menuntun Tuhan untuk boleh mengembalakan setiap domba-domba yang ada. Berkati semua pengurus yang ada juga dengan hikmat-Mu boleh bersatu padu Tuhan, satu dengan yang lainnya, bergandengan tangan demi juga Tuhan kemajuan gereja ini Tuhan, bahkan demi untuk penjangkauan yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak kami yang studi teologi Tuhan memberkati. Untuk saudara-saudara kami yang ada di luar daerah juga Tuhan kiranya memberkati. Bahkan yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan kiranya melawat mereka satu demi satu Tuhan. Kami terus hanya bisa menopang, tapi biarlah Tuhan sendiri dengan kuasa-Mu yang boleh menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami, keluarga, pribadi demi pribadi, Tuhan yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi ungkapan syukur kami dan permohonan kami, yang kami bawanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa dan akan kami ucapkan bersama-sama.
kami di surga, bersamamu, bersama barisanmu, di surga, dan pada hari Tuhan kami dunia, siapkan kami, dan kesal pada kami, jangan cobaan, berlepasan pada kita, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita di pagi ini. Sejumlah kita semua berdiri. Kita nyanyikan doksologi, doa dan berkat oleh Paulus Yusuf. Pergilah dengan membawa pembaharuan di tengah-tengah dunia ini. Maka kasih karunia dari Sang Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan pertolongan serta perlindungan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, menyertai keluarga, menyertai gerejamu, ya Bapa di tempat ini, sekarang sampai selama-lamanya. Selesai, silakan duduk, saat duduk.